Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meta. Waalaikumsalam, Bu Eli. Ya, gimana kabarnya Bu Meta hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Eli juga ya. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Bu Meta ya atas waktunya untuk kegiatan wawancara hari ini. Iya. Pada siang ini saya minta waktu untuk wawancara mengenai pengambilan keputusan sesuai nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sebuah institusi ya. Jadi perkenalan dulu ya. Ya, oke. Baik. Saya Eka Metasari, biasa dipanggil Bu Meta. Saya Kepala SD Muhammadiyah 1 Gresik. Terima kasih Bu Meta. Bu Meta sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? Jalan 2 tahun ini, Bu. Pastinya kan sudah banyak sekali pengalaman dalam pengambilan keputusan. Yang saya tanyakan, bagaimana Bu Meta mengidentifikasi bahwa dalam pengambilan keputusan itu merupakan suatu etika moral ataukah sebuah bujukan etika, dilema etika ataukah bujukan moral? Oh iya, dilema etika atau bujukan moral ya. Pastinya kami sebagai pemimpin di sekolah ini sering sekali dituntut untuk membuat keputusan, baik itu secara harus cepat ataupun memerlukan waktu proses ya Bu ya. Jadi kami mengidentifikasi apakah ini dilema etika atau bujukan moral jika kita dihadapkan pada suatu permasalahan di mana kita harus memilih dua hal ini yang sama-sama benar tapi saling bertentangan, maka itu disebut dilema etika. Tapi kalau bujukan moral Bu Eli itu sudah jelas benar atau salahnya, itu kita sudah tidak bingung. Oh jelas benar, kita keputusannya seperti ini. Oh ini salah, berarti kita harus bagaimana, itu sudah jelas. Seperti itu Bu. Kemudian untuk menghadapi pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika itu kan sangat sulit gitu. Adakah langkah atau prosedur yang biasanya Bu Meta lakukan dalam menghadapi pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika itu? Iya, tentunya kita mengalami dilema ya. Kami di sini tidak hanya sendiri Bu Eli, kami dibantu oleh para kaur, kepala urusan di masing-masing bidangnya. Ada kurikulum, kesiswaan, humas, keuangan seperti itu dan al-Islam. Nah, kami menganalisa dulu permasalahan itu apa, kemudian siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu dan di bidang apa. Nah, misalnya di bidang pembelajaran, maka kami harus koordinasi dulu dengan bagian kurikulum atau di bagian yang lainnya. Nah, sudah mengkerucut seperti itu, kami sharing Bu. Kami sharing permasalahan seperti ini, kemudian kami akan mengobservasi dulu fakta-fakta. Kita mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dari permasalahan itu. Memang ini memerlukan proses dan waktu karena kita tidak boleh terlalu gegabah dalam memberikan keputusan. Lalu setelah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yang memang benar, kemudian kita memutuskan bersama-sama. Tentunya sebagai pemimpin kita harus sebagai utama yang memutuskan, namun mendapatkan masukan dari kaur-kaur yang sesuai dengan permasalahannya itu. Seperti itu Bu. Jadi di sini ada timnya Ibu Meta timnya, yang membantu Ibu Meta dalam pengambilan keputusan. Kemudian langkah yang diambil itu yang pertama tadi menganalisa, kemudian siapa yang terlibat, kemudian mengobservasi fakta-fakta, mengumpulkan fakta-fakta dengan cara mengobservasi permasalahan tersebut. Kemudian itu Bu Meta, ada enggak itu jadwal atau waktu tertentu dalam misalkan ada suatu permasalahan kemudian harus hari ini atau kapan pengambilan keputusannya itu dilakukan? Tidak ada Bu Eli, itu conditional. Kadang-kadang sehari kita harus
mengambil keputusan berapa lah, langsung kita harus kadang cepet, kadang memang tidak urgent, ada seperti itu. Jadi kondisional saja. Tadi Bu Meta bilang ada yang membantu ya Bu Meta. Ya. Jadi memang ada kaur-kaur Ya. yang membantu kita mungkin untuk diskusi bagaimana pengambilan keputusan tersebut. Kemudian dari mungkin diskusi dengan itu ada terus selama ini pengalaman Bu Meta selama ini dalam pengambilan keputusan, ada enggak tantangan yang Bu Meta hadapi ketika menghadapi permasalahan dilema etika, contohnya menghadapi dua permasalahan yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Iya, tantangannya apa? Tantangannya, ya. Sebelum menjawab itu, saya ingin menambahi dengan pihak-pihak yang mendukung saya dalam pengambilan keputusan ya Bu Elia. Selain KAUR, kami juga memiliki majelis didasmen. Nah, majelis didasmen itu di atasnya kepala sekolah sebagai pendampingnya membersamai kami, memotivasi kami juga. Jadi kami juga sering juga sharing juga ke majelis didasmen terkait kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah. Kami juga memiliki komite sekolah Bu. Apabila berhubungan dengan kehumasan atau dengan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan wali murid, kita juga memiliki komite sekolah, juga bisa kita ajak sharing seperti itu. Itu untuk menambahi pihak-pihak yang membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian kami juga ada pengawas dinas Bu. Pengawas dinas itu apabila kita memerlukan informasi, kemudian tentang kedinasan kita yang kebijakan tentang kedinasan kita yang bingung dalam mengambil keputusan, kita juga dapat sharing dengan pengawas dinas yang ditunjuk untuk sekolah kami di sini. Tantangannya ya Bu Elia, tantangannya menurut saya adalah kita harus mengambil keputusan dalam waktu yang sangat singkat, urgent. Nah, otomatis kita harus berpikir harus cepat. Itu yang pressure ya. Tekanan ya, terus terang tekanan. Kudu ya apa harus bagaimana. Nah, itu merupakan tantangan bagi kami. Jadi harus cepat diputuskan. Oke. Itu. Oke, Bu Meta. Kemudian itu Bu Meta, mungkin selama ini dari proses-proses pengambilan keputusan ada enggak hal-hal yang menurut Bu Meta yang paling efektif dalam pengambilan keputusan mengenai dilema etika ini? Jadi ada yang paling efektif seperti yang saya efektif. jelaskan tadi Bu, kita harus menganalisa dan mengumpulkan fakta. Karena suatu keputusan itu dikeluarkan harus sesuai dengan fakta-fakta. Tidak bisa dong kita asal gitu kan enggak. Ya itu tadi Bu, harus kita analisa benar, kemudian mengumpulkan fakta, baru kita menghasilkan keputusan melalui diskusi tentunya dengan pihak-pihak yang berkaitan terlibat. Berarti ada mungkin ya prinsip-prinsip yang dilakukan, prinsip apa kira-kira dalam suatu masalah itu, prinsip apa yang dipakai? Ya. Tentunya mempertimbangkan dengan kepedulian dan dengan regulasi ya atau peraturan ya. Kalau saya pernah baca itu, kalau kepedulian itu care based thinking. Yang satunya kalau peraturan itu rule ya, rule based thinking. Itu yang mendasari kami juga. Kita harus mempertimbangkan di aturan saklek seperti ini, tapi kita juga memiliki kepedulian kan. Namanya makhluk sosial ya, harus ada sikap sosial dan peduli dengan sesama itu. Ya, menarik sekali Bu Meta, itu sama seperti yang sekarang sedang saya pelajari di Jadi ada tiga prinsip yang harus kita gunakan dalam pengambilan keputusan. Ada prinsip berpikir berbasis peraturan, terus rasa peduli, yang satu hasil akhir itu. Kebetulan ya Bu ya. Oke, kemudian terakhir Bu Meta, kira-kira dari yang selama ini pengalaman Bu Meta, ada enggak
eh, hal yang berharga yang mungkin bisa Bu Meta jadikan pegangan dalam setiap jika ada masalah dalam pengambilan keputusan? Hal yang Berharga atau yang pernah ditemui terus dijadikan pegangan seperti itu. Sebenarnya yang kita jadikan pegangan itu adalah peraturan itu sendiri. Yang pertama, kita punya aturan kepegawaian. Kita tidak boleh dalam pengambilan keputusan keluar dari kaidah itu. Yang pertama. Yang kedua, kita sebagai seorang guru, tenaga profesional yang memiliki kode etik itu tentunya harus kita sering baca sehingga sesuai dengan itu. Yang ketiga, rasa kepedulian tadi Bu, itu yang saya pegang karena sebagai manusia pastinya kalau kita memutuskan sesuai peraturan tidak dengan rasa kepedulian itu kan ya gimana ya Bu ya, saklek itu kan kaku ya. Jadi kita juga mendasarinya dengan rasa kepedulian seperti itu Bu. Jadi saya garis bawahi jadi itu tadi ya, jadi peraturan. Peraturan. Selain itu juga harus ada berpikir dengan rasa kepedulian itu. Jadi dua-duanya itu sangat penting dan penting ya. Baik, terima kasih banyak Bu Meta atas waktunya, atas ilmu yang pengalaman yang sudah disampaikan ke saya, sangat menarik sekali dan berharga. Terima kasih. Iya, sukses Bu Eli CGP-nya. Nanti kalau info-info terbaru mohon untuk disampaikan di sekolah sehingga untuk pengembangan sekolah kita khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam ya Bu Eli. Ya, gimana kabarnya Bu Lulu? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Lulu yang sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Ini saya mau sedikit ingin mewawancarai ya, mencari informasi lah tentang Bu Lulu sebagai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan. Bu Lulu, mungkin sebelumnya pakai perkenalan dulu. Oh boleh, nggak apa-apa. Ya saya ini lulus Baida, Kepala SD Muhammadiyah 2 Gresik. Terima kasih. Ya. Jadi Bu Lulu sudah berapa tahun jadi? Saya baru Bu Eli, jadi saya menjabat sebagai Kepala SD Muhammadiyah 2 Gresik ini per Juli 2022. Jadi masih belum 1 tahun. Ya. Meskipun masih belum 1 tahun, pasti kan sudah lumayan pengalaman mengenai pengambilan keputusan. Ya sebenarnya kalau untuk pengambilan keputusan ini kan tidak hanya dilakukan oleh di tingkat kepala sekolah, tapi ketika kita menjadi kepala urusan atau guru pun itu pasti ada pengambilan keputusan yang harus diambil. Iya. Jadi sejak dulu ya, Iya. memang sudah sering sekali. Yang saya tanyakan dulu, bagaimana Bu Lulu mengidentifikasi dalam pengambilan keputusan itu apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral? Karena kadang-kadang kan kita dalam setiap permasalahan itu kadang ada dua kepentingan yang ternyata sama-sama benar. Nah ini kan antara dilema seperti itu. Gimana Bu Lulu menghadapi? Untuk ketika ada suatu permasalahan atau kasus memang kita harus mengidentifikasi. Jadi kira-kira manakah kasus tersebut yang termasuk dalam dilema etika dan mana termasuk dalam rujukan moral. Jika saya dihadapkan oleh suatu permasalahan yang di situ saya sudah tahu bahwa ini adalah benar dan ini adalah salah, maka itu adalah termasuk dalam rujukan moral. Nah, pengambilan keputusan apa yang harus saya ambil untuk yang rujukan moral, saya akan mengacu pada sesuatu yang benar, yaitu di peraturan yang ada. Itu sudah jelas, lebih mudah. Tapi yang di dilema etika ini adalah ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan di mana ada dua kepentingan yang dua-duanya adalah sama-sama benar. Jadi kita melihat dari satu sisi yang di sini ternyata juga benar, tapi di sisi lain juga benar. Nah inilah kita memerlukan hal-hal
dasar-dasar yang baik agar kita bisa menghasilkan suatu keputusan yang memang terbaik. Iya. Jadi dari sini kira-kira mungkin yang susah itu yang dilema etika. Dilema etika. Ya. Jadi untuk ada enggak langkah-langkah atau prosedur yang Bu Lulu jalankan mungkin dalam pengambilan keputusan jika menghadapi permasalahan yang dilema etika? Oke, untuk prosedur untuk dilema etika adalah memang ada suatu keputusan itu yang harus kita ambil cepat. Tapi untuk dilema etika ini memang kita perlu proses dan langkah-langkah untuk mengambil suatu keputusan. Yang saya lakukan adalah saya meninjau kembali yang pertama keputusan itu. Jadi saya lihat benar versus sebenarnya itu ada di sebelah mana. Nah kemudian kami mempertimbangkan dari misalnya rasa belas kasihan lawan keadilan. Nah dari kasus per kasus ini juga memang berbeda-beda Bu Eli, satu dengan yang lainnya. Ada kasus-kasus yang bisa kita selesaikan dengan cepat, tapi juga ada beberapa kasus-kasus yang kita butuh waktu agak lama. Ada juga kasus-kasus yang bisa kita ambil keputusan sendiri, tapi ada juga yang kita memang perlu untuk melakukan kolaborasi dengan orang lain untuk mengambil satu keputusan. Misalnya ketika saya berada di sekolah di bawah naungan Masjid Dasmen, maka saya juga bisa berkonsultasi dengan Masjid Dasmen. Saya punya kepala urusan, jadi saya akan melakukan kolaborasi dengan kepala urusan ini sesuai dengan bidangnya masing-masing tergantung dari dilema etika. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Saya mengkaji lagi, kemudian yang kedua saya melakukan kolaborasi apabila hal itu diperlukan. Dari hasil kolaborasi ini maka kita akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Jadi itu tadi dulu ya langkah-langkah yang Iya. kembali dulu masalahnya apa, kemudian nanti berkolaborasi dengan ada pimpinan, ada majelis, ada kawan-kawan seperti itu. Jadi harus ada kolaborasi ya di situ. Nah berarti ada tim ya Bu Lulu, maksudnya ada yang membantu Bu Lulu dalam pengambilan. Iya ada. Jadi seperti tadi Bu di SD Muhammadiyah 2 ini ada kepala urusan bidang kurikulum, kesiswaan, kehidupan Islami, sarana prasarana, dan satu lagi humas. Jadi tim inilah yang juga akan membantu saya untuk menyelesaikan dilema etika yang ada di sekolah. Gitu. Gitu ya. Baik Bu Lulu, tadi langkah-langkahnya kemudian ada tim yang membantu. Kemudian dulu tadi juga mengatakan ada jangka waktu itu tergantung dari permasalahannya. Jadi ada yang bisa langsung diputuskan, tapi ada juga yang membutuhkan waktu, jadi tidak harus bisa langsung diputuskan pada saat itu. Nah kira-kira ada tidak perlu tantangan saat pengambilan keputusan tersebut dari saat pengambilan keputusan? Tantangan yang kita hadapi dari pengambilan keputusan yang termasuk dilema etika itu adalah bagaimana tantangannya ya Bu Eli, benar-benar keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan nantinya itu akan terbaik untuk semuanya. Itu adalah tantangan. Jadi bagaimana menghasilkan keputusan yang terbaik. Tantangan selanjutnya yang bisa kita hadapi adalah apabila keputusan yang sudah kita buat itu ternyata nantinya ada penolakan atau ada beberapa pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan kita itu. Nah, disinilah tantangannya bahwa kita harus mampu dan harus sanggup untuk menghadapinya itu. Karena ketika keputusan ini sudah kita buat, tidak mungkin keputusan itu kita anulir. Jadi ketika ada penolakan, kemudian ada pihak-pihak yang istilahnya tidak terima, ya itu kita harus bisa menghadapinya dengan baik. Jadi kita jelaskan, kita hadapi dengan baik. Itu adalah tantangannya. Ya, baik dulu. Yang terakhir dulu. Jadi selama ini mungkin sudah banyak sekali pengambilan keputusan yang sudah pernah dulu jalankan. Ada tidak pengalaman atau hal-hal berharga yang bisa dulu ambil dari pengalaman tersebut? Setiap hari yang saya lakukan sebagai kepala sekolah adalah pengalaman berharga Bu Eli. Setiap hari selalu ada hal-hal baru yang kita ambil
dari berbagai macam hal atau persoalan, termasuk dalam pengambilan keputusan dilema etika. Jadi hal-hal berharga yang saya dapatkan adalah pengalaman. Karena apa? Karena membuat suatu keputusan itu tidak hanya sekedar teori, tapi memang butuh jam terbang. Jadi ketika kita sudah memiliki ilmunya, kemudian kita berpengalaman untuk melakukan hal tersebut, maka kita akan bisa dengan mudah untuk mengatasi dan identifikasi suatu dilema etika. Jadi hal yang berharga adalah itu memperkaya diri saya untuk menjadi lebih baik, agar bisa terus menghasilkan keputusan-keputusan yang memang berpihak pada nilai-nilai kebajikan, dan itu adalah keputusan terbaik untuk semuanya. Baik, terima kasih banyak Bu Lulu. Sama-sama. Sangat menarik sekali Bu Lulu. Mungkin juga bisa nanti saya ambil pelajaran di dalam, maksudnya ketika di kelas pun kan sering ya. Iya, masalah-masalah. betul sekali. Dari yang Bu Lulu tadi sampaikan, banyak sekali yang bisa jadi pelajaran untuk saya. Sama-sama Bu Eli, tetap semangat untuk terus melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.